Gerakan terbaru lagi. Ya alhamdulillah nikah gratis kan berjalan dengan baik ya. Nikah yang semua kita fasilitasi, baik mas nikahnya, lamarannya, cateringnya, aulanya, KUA dan semuanya gitu. Nah ternyata banyak banget juga orang yang mau nikah tapi jodohnya nggak ada gitu. Jadi ya kita buatlah program ini. Jadi dia mau udah kebelet nikah nih, banyak banget ternyata yang kebelet nikah tapi jodohnya nggak ada. Jadi ya kita buatlah take me out. Jadi selain mereka ketemu jodoh, langsung kita semua fasilitasi sampai ke pernikahan. Gitu sih, berdasarkan itu sih. Kenapa terpikir untuk hal ini? Idenya ya karena kita harus out of the box ya, gitu. Jadi harus banyak campaign-campaign yang mungkin secara spiritual juga cukup baik kan. Apalagi nikah itu kan ibadah yang sangat panjang ya, nggak gampang kan nikah. Gitu. Dan untuk membuat orang-orang jadi ini sih punya keinginan dan hasrat untuk nikah ke depannya. Gitu. Syarat-syaratnya gimana sih? Ada kriteria? Syaratnya, kriterianya pasti ya dia dalam keadaan status lajang, baik cewek maupun cowok. Lalu nanti kedua belah pihak kita taruh namanya. Jadi taruh, kita ketemuin. Kalau mereka cocok, ini ya langsung kita fasilitasi untuk pernikahannya, baik aulanya, cateringnya, bandnya, semua fasilitasnya lah lengkap pokoknya. Oke, semuanya gratis ya, Pi? Semuanya gratis. Kalau untuk umurnya gimana, Pi? Umur juga kemarin juga banyak yang udah duda, ada juga yang udah janda. Boleh, Pi? Boleh, serius. Banyak duda, janda kemarin. Gitu. Maaf nih, ada yang kayak kakek-kakek, nenek-nenek pun ada. Ada persyaratan khusus nggak? Nggak ada sih, saat ini memang nggak ada persyaratan khusus, tapi memang yang daftar banyak banget. Jadi mungkin kita nanti siapa yang lebih duluan daftar dulu. Selain pemenang itu ada hadiah lagi nggak sih yang dikasih? Oh pasti, kalau kemarin pernikahan ini kebetulan banyak juga yang daftar anak PS Store sendiri. Jadi kita hadiahin ya HP tentunya, terus bekal untuk pernikahannya, uang pasti, kulkas, lemari, kasur, banyak banget. Jadi dia udah tinggal enak lah. Pokoknya segala kebutuhan rumah tangga gitu lah ya, Pi? Ya tapi nggak semua ya, rak piring apa nggak atau apa, tapi setidaknya peralatan rumah tangga sebagian ada. Kapan, Pi? Mulainya, Pi? Untuk take me out, aku lupa tanggal ya, tanggal berapa? Masih pendaftaran. Mungkin ya deket ini. Ini kan kalau pesertanya di Jakarta semua sendiri atau kalangan. di mana? Sementara di Jakarta dulu karena kita fasilitas paling lengkap di Jakarta kan. Berarti sebanyak-banyaknya, Pi? Sebanyak-banyaknya. Mungkin dengan kegiatan ini urgensi apa sih yang membuat Papi akhirnya pengen sekali buat? Sekarang ya namanya teknologi terus berkembang ya. Terus ini sebagai program namanya marketing 7.0 aku yang terbaru, mengcombine antara popularity, strategi marketing, offline, online gitu. Jadi memang kita ini strategi pasar kita juga sih, supaya tetap bukan yang isi kami isi go, kan ada mungkin perasaan yang viral terus orang lupa gitu. Apalagi kita terus ekspansi, terus mengembangkan toko-toko kita hampir 100 store di seluruh Indonesia, dan pastinya butuh atensi publik kan, supaya publik tetap mengingat kita untuk cari HP, cari elektronik atau bisnis lainnya, ingat PS Store. Dan ekspansi bisnis PS Store ini kan pakai fokus ke digital. Tapi ada juga mungkin kegiatan di luar ini, program di luar ini mungkin seperti apa Papi mengkombin itu? Nah, jadi pada dasarnya kan kita di media sosial juga sering ya kayak giveaway atau apa, itu kan A to Z. Jadi kita butuh Z to E-nya juga yang langsung berhubungan dengan masyarakatnya secara langsung. Makanya kita beberapa kayak program Jumat Berkah. Kayak kemarin kan dimana udah canggih bahwa orang bisa daftar secara online loker, tapi kita buat ini secara terbuka. Jadi kita biar tahu bahwa masa PS Store itu baik online maupun offline emang banyak. Sejauh Tapi ada yang menarik juga, Pi, ketika ngelamar kerja di Papi malah ngebekalin si yang ngelamar dengan uang lagi. Iya, alhamdulillah itu hampir 1 miliar ya, karena yang datang hampir 10.000 orang, masing-masing 100.000. Tapi ada yang di hari kedua itu ada yang 50.000-an juga. Ya kita sediain roti, minum, gitu. Karena kita juga nggak expect sebanyak itu, betul-betul nggak expect. Dan ini di online aja hampir 80.000 orang mau interview online. Output yang nanti Papi harapkan dari program seperti apa? Dari program ini tentunya ya ini bahwa masyarakat itu tahu bahwa kita ini memang yang merakyat ya, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Bahkan para customer kita udah tahu bahwa setiap customer yang belanja di kita itu sebagian kita sisihkan untuk orang yang membutuhkan. Jadi biar masyarakat merasa memiliki usaha yang kita dirikan ini, tujuannya adalah bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat maupun umat gitu. Di samping bisnis, program-program yang Papi jalani ini apakah sebagai sebuah kritik terhadap kinerja pemerintah atau seperti apa? Nah, aku itu ya jujur
pasti ya sebagai warga negara Indonesia yang baik harus punya jiwa nasionalis, ya harus punya patriotis gitu. Nah, jadi apa yang aku bisa semampu aku untuk bantu negara, aku pasti bantu gitu sih. Itu yang dari aku dulu sampai sekarang selalu berprinsip seperti itu gitu, karena aku emang NKRI banget kan gitu. Jadi terus ya juga mungkin aku yang memang belajar ya tentang ekonomi global, ya tentang bagaimana nanti krisis dan yang kita harus kritis terhadap ekonomi kita. Terus di mana ini memang kegelisahan saya ya, karena memang saya langsung berhubungan sama masyarakat kan. Banyak masyarakat yang memang sekarang ini terjerat pinjol, terjerat judol, terus permasalahan-permasalahan yang mereka nggak bisa merdeka dalam finansial, apalagi semakin sulitnya pekerjaan, terus ditambah lagi sistem pendidikan kita yang sangat buruk sehingga mereka nggak berkompeten. Jadi banyak hal-hal yang menurut aku itu tidak didapatkan pelajaran sekolah, sehingga akhirnya mendidik dan membuat banyak ya masyarakat kita jadi mental miskin. Itu yang perlu dibangunkan. Karakter juga, karena kalau kita kehilangan karakter, kita kehilangan segala-galanya sih. Dan attitude ya, terus adanya perbedaan seperti gen milenial, Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya gitu. Jadi ini bentuk kerisauan aku sih, tapi aku lebih bertindak daripada cuman koar-koar atau komplain-komplain di media sosial gitu sih. Yang aku lakukan ini lewat tindakan, bukan lewat perkataan gitu. Tapi dengan apa yang karyakan Papi ini, apakah Papi juga merasakan bahwa kedepannya akan lebih baik lagi atau akan seperti ini terus, akan berulang seperti ini terus? Iya, tergantung sih. Kita kan saat ini itu kayak bonus demografi ya, Iya. dimana kita saat ini banyak banget usia-usia produktif, ya seperti saya lah. Saya usia 32, ya saya bisa 10 tahun lagi di usia produktif. 40-an saya memang mau jadi family man, fokus, harus sudah apa ya, harus sudah berdamai sama diri sendiri lah. Usahanya udah autopilot ya, terus sudah merdeka dalam finansial sehingga bisa mengabdi buat masyarakat dan gak korup gitu. Itu makanya saya bergerilya 5 tahun ini lagi gitu untuk preparein itu semua gitu. Jadi ya karena memang kita demo apa ini ya itu harus ini sih, harus dari sekarang, bahwa kelebihan itu dimanfaatkan dengan membuka lapangan pekerjaan, menambah skill dan kompeten dari masyarakat kita supaya mumpuni dalam bidang pekerjaan apapun. Artinya Papi sendiri setuju ya bahwa bonus demografi yang sekarang Indonesia miliki ini harus berjalan sesuai selaras